Perkenalkan diri, nama saya Aulia Dwi Melani dengan NIM 23151710001. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi favorit saya dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Selamat menyaksikan video dari saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya sukai dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Materinya tentang perubahan psikologis pada ibu menyusui dan nifas. Karena pada materi ini sebenarnya fokusnya ke baby blues syndrome loh. Perubahan psikologis yang memang tertuju pada seorang ibu yang baru melahirkan dan masih dalam masa nifas. Sebenarnya baby blues ini lumayan sering banget dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan. Tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa ibu ini mengalami yang namanya baby blues syndrome. Bahkan suami juga kadang tidak mengerti soal baby blues syndrome ini. Nah, sebenarnya apa sih baby blues syndrome ini? Perubahan psikologis pada ibu menyusui dan nifas. Baby blues adalah suatu kondisi psikologis ibu yang biasanya dialami beberapa jam atau bahkan beberapa hari setelah persalinan dan biasanya bertahan 1-2 minggu setelah persalinan. Baby blues ini ciri-cirinya adalah ibu mengalami mood swing yang mungkin berlebihan. Ketika semenjak seorang ibu mempunyai anak, ia bisa bahagia, namun kadang-kadang ia sedih berpikir, kok sekarang aku udah punya anak ya? Badanku masih bagus nggak ya? Aduh, takut suamiku nggak mau lagi sama aku lagi karena sekarang aku udah berbeda karena ada bayi ini. Biasanya baby blues ini terjadi ketika seorang ibu baru pertama kali hamil dan memiliki bayi. Ketika baby blues ini menyerang seorang ibu, kadang ia merasa bahwa kok ini kayak bukan aku lagi ya, karena dia sendiri kadang sampai nggak kenal sama dirinya sendiri karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah melahirkan. Nah, kalau baby blues ini sampai tidak dikenali atau tidak disadari sejak dini, nanti bisa menjadi postpartum depression atau depresi pasca melahirkan loh. Postpartum depression ini bisa lebih parah dari baby blues. Kalau baby blues itu lebih ringan gejalanya, dia biasanya 2 minggu akan hilang. Tapi kalau postpartum depression itu bisa bertahun-tahun hilangnya. Biasanya ibunya mengalami baby blues masih punya bonding atau ikatan dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, masih bisa mengasuh anaknya, masih bisa melakukan pekerjaan rumah. Tapi kalau sudah postpartum depression itu biasanya nggak punya bonding atau ikatan, merasakan kehadiran bayinya, bahkan bisa ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti bayinya. Nah, jadi efek baby blues ini kalau dibiarkan berkepanjangan itu sangat menyeramkan ya kan? Nah, tapi sayangnya banyak ibu yang tidak menyadari dengan detail soal hal ini. Kadang-kadang cuma mungkin aku aja yang baperan atau dianya udah sadar nih kalau dia mengalami baby blues, tapi suaminya enggak memahami. Sayang, kamu kok sensi banget sih sekarang? Kamu kok gampang marah sih? Kok kamu lebay sih gitu aja nangis? Nah, hal-hal seperti itu bisa memperparah baby blues loh. Karena baby blues ini harusnya dihadapi, dicari solusinya, bukan dihindari. Nah, sebenarnya apa sih penyebab baby blues ini? Kok bisa seorang ibu mengalami baby blues? Penyebab pertama dari baby blues adalah perubahan hormon. Jadi setelah persalinan sama seperti saat hamil, banyak sekali perubahan hormonal yang terjadi. Yang utama adalah estrogen dan progesteron menurun. Nah, ketika estrogen dan progesteron turun ini, ibu akan mudah mood swing, mudah marah, mudah sedih, mudah kecewa, mudah senang. Nah, perasaan-perasaan ini dapat menjadi pemicu dari yang namanya baby blues. Kemudian ada juga peningkatan hormon oksitosin. Sebenarnya hormon oksitosin ini bagus, hormon cinta, dan dia akan meningkatkan rasa keibuan sehingga ibu ingin melindungi anaknya, ingin merawat anaknya. Tapi perubahan yang terlalu drastis dan terlalu berlebihan itu kadang bikin sang ibu anxieties.
Jadi ya ketika anaknya bersin sedikit panik. Nah, panik yang berlebihan ini bisa juga menjadi penyebab baby blues ini. Selain hormonal, penyebab lainnya adalah karena adanya adaptasi peran baru. Jadi, tadinya single, happy, tidak ada yang bergantung sama sang ibu. Nah, tapi tiba-tiba ibu ini menjadi ibu yang mana anaknya nih baik. Kalau tidak disusui ya dia tidak bisa bertahan. Jadi ada seorang anak yang memang bergantung banget sama ibunya. Pupnya harus digantiin, pipisnya juga digantiin, makan pun ya sang ibu yang menyediakan. Nah, kadang-kadang adaptasi peran baru ini membuat ibu merasa kewalahan. Kayak, aduh, aku mampu nggak ya? Aduh, kok tiba-tiba ada yang bergantung sama aku ya? Aku ya. Penyebab yang ketiga masih berhubungan adalah kelelahan mengurus bayi baru lahir. Kita tahu kalau ketika mempunyai bayi tidak sama lagi ketika sedang hamil. Dulu pas hamil mungkin sang ibu masih bisa tidur. Nah, ketika sudah punya anak bayi, kan kalau misalnya dia malam nangis, mau gak mau ya malam dia butuh ganti diapersnya ya bangun gantiin. Apalagi kalau misalnya di minggu-minggu awal nih, ketika bayinya belum mengenal pagi dan malamnya begadang, bayinya enggak tidur, lalu siangnya dia tidur tapi siangnya gantian ibunya yang harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, akhirnya kelelahan fisik ini juga bisa bikin si ibu jadi mudah marah, mudah sedih, kayak gini amat sih hidupku, kayak enggak ada istirahatnya. Apalagi suaminya kerja, jadi cuma dia sendiri di rumah. Terus pulang kerja suami juga udah capek, nggak mau bantuin, nggak ada komunikasi. Nah, itu akhirnya juga bisa memicu si baby blues ini. Penyebab selanjutnya adalah masalah ASI. Jadi memang tidak semua ibu itu menyusuinya lancar. Ada yang mengalami payudara yang bengkak, mastitis, terus ada yang ASInya nggak keluar-keluar. Nah, ini kadang meningkatkan resiko baby blues. Kenapa? Karena kadang ibu berpikir, aduh, jadi aku nggak bisa nyusuin bayiku deh. Aduh, aku nggak bisa ngasih yang terbaik untuk anak aku. Aku kok bodoh banget sih nggak bisa menyusui. Aduh, payudara aku sakit banget sih kalau pas menyusui. Nah, rasa-rasa seperti itu bisa meningkatkan baby blues. Selanjutnya adalah perubahan fisik. Mau gak mau, suka gak suka, sebagai wanita memang kadang memperhatikan fisik banget. Kayak, aduh sekarang kok aku jadi gendut sih, perutku kok gede bergelambir, padahal dulu gak kayak gini. Aduh, nanti kalau suamiku gak tertarik lagi sama aku gimana ya? Ini kok jadi banyak flagnya sih. Hal-hal seperti itulah yang bisa meningkatkan rasa ketidakpercayaan diri, terus bikin jadi sedih, galau, mungkin jadi curigaan sama suaminya, akhirnya memperparah baby blues. Kondisi ini akan semakin parah jika ada penyebab eksternal yang meningkatkan resiko ibu mengalami baby blues. Komen dari orang lain, entah itu suaminya, mertuanya, tetangganya yang nengokin bayi. Ketika mereka menghina si ibu ini, kok kamu nggak bisa sih ngurus anak? Kok anakmu nangis terus? Itu lapar tuh, ASI kamu jelek. Misalnya, kamu sekarang gendut ya setelah melahirkan. Nah, hal-hal seperti ini bisa semakin memperparah kondisi baby blues. Jadi biasanya kalau misalnya ada ibu hamil atau ibu melahirkan, ya walaupun rasanya kayak pengen banget komen, tahan. Kamu gak pengen kan menjadi penyebab orang lain baby blues? Kalau misalnya seorang ibu udah curiga nih, wah kayaknya aku baby blues deh, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama ya sadar dulu, oh iya kayaknya aku baby blues deh, kayaknya aku tidak bisa menghandle masalah ini sendirian. Hal yang kedua, kalau seorang ibu udah sadar kalau dia baby blues, ya cari solusinya. Apa sih penyebab baby blues itu? Apakah karena kecapean? Apakah karena kondisi fisik? Apakah karena masalah asing? Nah, kalau udah ketemu akarnya nih, cari solusinya. Kalau misal nggak bisa sendiri menyelesaikannya, ngobrol sama suami. Sayang, kamu tahu nggak sih kenapa ya akhir-akhir ini aku sensi banget nih?
Ini katanya namanya baby blues tahu, sering banget terjadi pada ibu setelah melahirkan. Nah, aku merasa kayaknya aku baby blues deh. Coba kamu mau nggak bantu pekerjaanku, komunikasikan. Kalau misalnya mertuanya kolot, orang tuanya kolot, tetangganya kolot, ya setidaknya suaminya itu nggak kolot. Jadi harapannya suaminya lebih memahami, ngobrol sama suami, udah dibantu, udah dicari penyelesaiannya, dan ternyata masih mengalami baby blues. Usahakan menemui tenaga profesional, boleh psikolog, boleh psikiater, supaya baby blues ini tidak semakin parah menjadi postpartum depression dan nantinya akan membahayakan diri ibu dan bayi. Nah, itu tadi penjelasan salah satu materi favorit saya mengenai perubahan psikologi dalam ibu menyusui dan ibu nifas. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.